Sadayana, hari ini Bu Holi akan membagikan ilmu kepada kita semuanya sebagai tugas akhir dari pelatihan selama 9 hari. Alhamdulillah sudah beres dan sudah ada sertifikatnya, dan ini merupakan bagian daripada tugas Bu Holi untuk mengimbaskan apa yang telah didapatkan dari Bu Holi ke kita-kita. Yang dipelajari selama 9 hari tentang anak berkebutuhan khusus. Ayeuna pengentan mari kita simak bersama-sama apa yang telah dipelajari oleh Bu Holi. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya. Mangga ke Bu Holi untuk memaparkan apa yang akan dipaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Guru yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang telah saya dapat dalam pelatihan selama 9 hari kemarin online. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Kemarin selama 9 hari mungkin saya tidak full dalam mengajar, dan terima kasih sudah membantu menghandle pembelajaran di kelas. Dan hari ini mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya merupakan tugas akhir untuk menyampaikan apa yang telah saya dapat kepada rekan-rekan semuanya. Di sini kemarin dari hasil pelatihan yang telah saya lakukan mengenai pendidikan inklusif, di mana pendidikan inklusif itu adalah pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, dan bagaimana apakah di sekolah kita itu ada anak yang berkebutuhan khusus atau tidak. Untuk yang pertama mungkin saya akan menjelaskan dulu apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi, pendidikan inklusif itu adalah pendidikan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki kecerdasan yang istimewa, di mana mereka itu bisa belajar bersama-sama dengan anak yang normal pada umumnya. Jadi, tidak anak berkebutuhan khusus itu tidak dikhususkan di sekolah di SLB mungkin. Itu kan kebanyakan kalau di kita itu anak berkebutuhan khusus itu sekolah di SLB, sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi sekarang pemerintah itu mengadakan pendidikan inklusif itu ya untuk mewadahi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa sama, setara dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Di mana ini dasarnya? Dasar pendidikan inklusif itu yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, di mana di sini semua warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Jadi warga negara Indonesia semuanya berhak mendapat pendidikan, baik itu anak yang normal, anak yang miskin, anak yang berkebutuhan khusus, itu semua berhak mendapatkan pendidikan. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, di mana di sana diatur tentang sistem pendidikan itu seperti apa, serta Undang-Undang 45 Pasal 5 ayat 1. Untuk lebih jelasnya mungkin karena mungkin ini panjang, nanti akan saya share mungkin ya file-file yang telah saya dapat. Selain dasar dari pendidikan inklusif di sini juga ada
landasan untuk pendidikan inklusif, di mana ada 3 landasan, yaitu landasan filosofis, di mana di landasan filosofis ini terdapat dalam Pancasila yang 5, yaitu bahwa di dalam Pancasila 45 itu udah mencakup untuk semua warga negara. Terus yang kedua yaitu yuridis, landasan yuridis yaitu Undang-Undang Amandemen 1945, dan landasan empirisnya yaitu hasil penelitian menurut para ahli, di mana di sini banyak menurut para ahli mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya bagaimana prinsip pendidikan inklusif ini? Yang pertama yaitu prinsip motivasi. Pasti yang pertama itu memberi motivasi kepada anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus agar mereka tidak merasa minder istilahnya, tidak merasa terkucilkan dari masyarakat. Yang kedua, prinsip latar atau konteks mengenai siswa lebih dalam. Jadi diharapkan para sekolah yang mengadakan pendidikan inklusif itu, inilah pendidikan inklusif itu atas latar atau konsep mengenai siswa. Jadi kita lebih bisa mengetahui anak siswa kita itu secara mendalam, bagaimana latar belakang mereka. Kedua, hubungan sosial. Ada istirahat dulu. Teruskan. Nasi udahnya. Tuh dicita tuh. Kasih dari anak kasih. Ada. Apa tuh? Pak Guru mana? Dek, udah deh ngomong lagi. Malam-malam mau. Dua. Satu lagi. Jatuh di mana sekarang? Ini sama. Baju dan Cita sama Pak Guru. Tiga, Nasita. Ibu 3. minta. Ibu minta. Ceknya, tapi plastiknya aku minta. Itu ya. Sama Cita. Kasih. Kan mana hari kemana? Buang sampah. Ini sampahnya nih. Keluar. Tapi dibuang. Kemana asnya? Tuh sampah. Iya. Minta. Minta. CR. Usaha Marina ge. Nih. Plastik. Nah, Mana plastiknya? Mana plastiknya? Nih Pak Guru satu minta ya. jangan kan. Kasih ya Usil. Kasih ya Usil satu. Yang tingkang ya. Dua. Melong. Minta lagi ke Mama jajan. Jajan. Ma jajan. Jatuh di bak. Kayaknya lamanya lewat bak jalan. Ayo. Jangan kayu Aska. Cita. Sok, teruskan. Anak-anak kali anak-anak. Untuk prinsip Dia jangan, Pak. pendidikan inklusif, tadi pendidikan inklusif itu yang pertama yaitu motivasi, kedua atau latar atau konteksnya, ketiga adalah hubungan sosial, di mana diharapkan untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini bisa melakukan hubungan sosial dengan masyarakat untuk mengembangkan strategi pembelajaran mereka gitu kan. Ada dulu. Ayo tadi video. Berarti itu foto tuh sih. Foto. Yang kita makalah. Ada itu sih video. Fotonya ada laporan.
Mau tina video Ayeuna foto we. Ada foto. Jam panyetrekeun itu dia. ada yang bluetooth kan? Panyetrekeun ada itu nu mana? Nyata geus dilaan. Oh, sikso. Tapi bluetooth can diurungkeun. Lupa hilap deh. Cetrekeun lah bluetooth-na. Biji teh. Hah? Padahal Luka apa? iya nah. Oh, 091085. Enak. Tisa es. Atau lino gitu. Lain tisa es. Coba. Siapkeun. Tisa ada asa. Lagi Ada yang dua, ada yang dua. Lu anjing masih tak? ya, Kade lagi. Talan banget. Ya candak sadayana buatan. Bisa gue biasa. Disingkat punya betul. Nah, yuk disingkat. Dimangkokeun eta. Titi asa. Dina naon? Soalnya ieu mah dina drive. Oh, Ngagungan eta na kudu. ulik deh. Right. Ya. Sok. Lanjut Bu. Tadi prinsip yang ketiga ya, prinsip hubungan sosial, di mana diharapkan untuk anak berkebutuhan khusus itu mereka bisa mempunyai hubungan sosial dengan masyarakat, tidak terpencil atau terkucilkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip individualisasi, di mana mengenal kemampuan awal dan karakteristik siswa. Jadi dalam pendidikan inklusif itu kita itu bisa lebih mengenal karakteristik siswa yang berkebutuhan khusus, dan kita bisa mendeteksi kemampuan awal mereka gitu kan, termasuk mereka itu jenis berkebutuhan khususnya seperti apa. Karena yaitu indeks pendidikan inklusif, di mana secara umum indeks inklusif itu memberikan panduan untuk mendukung sekolah dalam proses pengembangan sekolah inklusif berdasarkan sudut pandang pemerintah, peserta didik, orang tua atau wali, dan anggota masyarakat lainnya. Jadi untuk inklusi ini mengembangkan sekolah-sekolah inklusif, di mana mereka itu harus, yang sekolah-sekolah inklusif itu harus bekerja sama selain dengan pemerintah, yaitu dengan peserta didik itu sendiri, dengan orang tua peserta didik dan anggota masyarakat lainnya. Jadi bisa bersinergi dengan masyarakat. Di sini untuk pendidikan inklusif itu ada beberapa dimensi. Yang pertama yaitu dimensi membangun budaya inklusif, di mana yang pertama yaitu membangun komunitas. Yaitu membangun komunitas ini di mana kita sebagai yang penyelenggara pendidikan inklusif itu bisa membangun komunitas dengan sekolah-sekolah inklusif lainnya. Yang kedua itu membangun nilai-nilai inklusif, di mana nilai-nilai inklusif di sini yaitu tentang anak berkebutuhan khusus. Bagaimana misalkan
kemampuan awal mereka, terus penanganan mereka itu seperti apa. Yang kedua yaitu dimensi menghasilkan kebijakan inklusif, di mana di sini ada dua. Yang pertama mengembangkan sekolah untuk semua. Jadi sekolah itu bukan hanya untuk peserta didik yang normal, yang cerdas atau misalkan yang normal yang tidak mempunyai kebutuhan, tapi diharapkan sekolah ini bisa merangkul semua siswa, semua anak, baik yang berkebutuhan khusus, baik siswa miskin, baik siswa kaya, ataupun siswa normal ya secara umum gitu kan. Terus yang keduanya yaitu mengorganisasi dukungan untuk keragaman, dan di sini juga ada dukungan-dukungannya. Jadi kita itu bisa memperoleh dukungan dari berbagai pihak supaya keberagaman peserta didik itu tidak dibeda-bedakan. Ketiga yaitu dimensi mengembangkan praktik inklusif, di mana yang pertama yaitu mengatur pembelajaran. Di sini praktik inklusif itu di mana mengatur pembelajaran itu kita sebagai sekolah pendiri pendidikan inklusif bisa mengatur pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik anak atau kebutuhan siswa. Di mana kebutuhan siswa itu kita bisa sesuaikan antara kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus dengan kebutuhan siswa yang normal. Yang keduanya yaitu memobilisasi sumber daya. Sumber daya berarti lingkungan masyarakat. Di sini sumber dayanya itu seperti apa gitu kan. Jadi bisa dirangkul semua sumber daya masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu mekanisme penerimaan PDBK di sekolah peserta didik berkebutuhan khusus, di mana prosedurnya di sini prosedur penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Yang pertama, sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan atau surat pemberitahuan tentang kesiapan menyelenggarakan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, sedangkan sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi apabila kita ingin melakukan pendidikan inklusif, jadi sekolah itu membuat laporan terlebih dahulu kepada kabupaten, kepada Dinas Kabupaten. Dinas Kabupaten selanjutnya menindaklanjuti proposal yang kita ajukan. Laporan dari kepala sekolah yang bersangkutan, melaporkannya itu dari kabupaten itu dilaporkan ke provinsi. Selanjutnya dari dinas provinsi itu melakukan visitasi ke sekolah. Jadi yang melakukan visitasi itu dua, dari kabupaten dan dari provinsi, melakukan visitasi ke sekolah. Ini bagaimana nih, benar apa enggak gitu kan, sesuai laporan, sesuai proposalnya. Setelah itu dinas provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai pendidikan inklusif sesuai proposal yang telah diajukan. Apabila telah melakukan visitasi, ini apakah di sekolah tersebut itu sudah benar melakukan pembelajaran pendidikan inklusif. Setelah itu apabila misalkan betul, berarti kabupaten dinas provinsi itu wajib menindaklanjuti proposal yang telah diajukan dan menetapkan sekolah pendidikan inklusif. Selanjutnya yaitu penerimaan PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus seyogyanya melibatkan berbagai unit terkait, antara lain orang tua peserta didik, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan dinas pendidikan setempat. Pada beberapa sekolah peserta didik berkebutuhan khusus tidak dapat diterima jika tidak membawa surat keterangan dan hasil asesmen dari rumah sakit atau keterangan dari puskesmas. Jadi apabila orang tua itu telah mengetahui bahwa anaknya berkebutuhan khusus, tapi mereka itu anaknya misalkan pengennya mendapatkan pembelajaran sama dengan anak-anak normal yang lainnya. Jadi untuk sekolah yang mendirikan pendidikan inklusif itu
orang tua itu harus melampirkan surat keterangan dari psikolog bisa, atau misalkan dari rumah sakit atau puskesmas bahwa anak tersebut mempunyai kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu identifikasi, yaitu suatu proses yang dilakukan secara sistematis atau mengenali sesuatu benda atau seseorang dengan menggunakan instrumen terstandar. Dalam konteks pendidikan khusus, identitas merupakan proses mengenali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Di sini sekolah itu harus melakukan identifikasi dulu. Seperti kita selalu melakukan diagnosis awal ya sebelum penerimaan siswa baru. Nah, ini juga sama. Ada format-format khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin nanti saya share bagaimana format-formatnya, karena ada perbedaan antara format diagnosis yang kita laksanakan dengan format pendidikan berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu ini bentuk layanan integrasi atau terpadu atau mainstreaming atau sekolah terpadu, sama juga dengan sekolah inklusif. Integrasi sosial, instruksional dan temporal. Anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal, yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individu. Itu adalah pengertian dari layanan integrasi. Bentuk keterpaduannya yaitu ada 3 kelas biasa. Yaitu kelas biasa itu adalah kelas untuk anak-anak yang normal, itu disebut kelas biasa. 2 yaitu kelas dengan ruang bimbingan khusus, di mana di sini adalah kelas untuk anak-anak yang normal dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi ini dipadukan. Seperti tadi adalah sekolah inklusif. Dan yang ketiga adalah bentuk kelas khusus. Ini adalah seperti SLB, jadi khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khususnya. Terus bentuk layanan pendidikan inklusif, pendidikan yang menghargai semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik berada dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Tadi udah disampaikan dari awal bahwa pendidikan inklusif itu adalah bukan hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tapi untuk semua anak di lingkungan sekolah, mau baik itu anak yang normal maupun anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu konsep keberagaman peserta didik. Di sini ada 2, ada tipikal atau reguler, di mana tipikal atau reguler ini adalah termasuk anak-anak yang normal, anak-anak yang tidak mempunyai kebutuhan khusus. Dan yang kedua adalah anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Di sini ada 4 hak peserta didik untuk mendapatkan kualitas hidup. Ini untuk semua anak ya. Anak itu berhak untuk to live, to love, to play, and to work. Di to live di sini anak itu berhak untuk mengembangkan potensinya. Setiap anak itu berhak untuk mengembangkan potensi mereka. Jadi tidak ada batasan untuk anak berkebutuhan khusus, misalkan cuman bisanya ini gitu. Tidak boleh seperti ini, tapi semua anak itu berhak untuk mendapatkan untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya. To love, anak itu hak anak untuk merasa dilindungi. Jadi semua anak, baik anak normal atau berkebutuhan khusus, itu mempunyai hak untuk dilindungi oleh kita, oleh masyarakat dan oleh pemerintah. To fly, itu semua anak berhak memperoleh kesempatan yang sama, tidak dibeda-bedakan antara kebutuhan khusus dengan yang normal. To work, itu anak itu berhak untuk memasuki dunia kerja, baik anak yang berkebutuhan khusus maupun yang normal, tidak dibeda-bedakan. Mereka berhak mengikuti memiliki hak kerja bersama-sama, itu kan memasuki ke dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi PDBK. Di sini ada temporer dan ada permanen. Di mana temporer ini
banyak kondisi dan belum ada klasifikasi khusus. Di sini yang saya pelajari di sini untuk temporer itu belum ada klasifikasi khusus, maksudnya belum ada aturan secara khusus bagaimana klasifikasi PDBK penanganannya maupun PDPK seperti apa yang temporer itu, jadi belum ada. Terus yang permanen yaitu memiliki pengelompokan jenis, di mana yang jenis permanen ini ada banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nanti saya sampaikan nanti di selanjutnya. Selanjutnya yaitu landasan pengelompokan PDBK. Di sini terdapat juga undang-undangnya untuk pengelompokan PDBK itu, di mana yang pertama yaitu di Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang hambatan. Ini khusus untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, nah ini adalah pengelompokan PDBK yang permanen. Di sini ada beberapa pengelompokan PDBK yang permanen. Yang pertama yaitu PDBK dengan hambatan sensorik, di mana kalau sensorik itu berarti hambatan penglihatan atau tunanetra. Di sini ada long vision dan hambatan penglihatan total. Yang long vision itu adalah anak-anak yang mengalami masih bisa melihat, tapi istilahnya anu rabun. Jadi hanya bisa melihat dengan jarak. Misalkan kan aya nu normal mah sabar hanya itu nanti telepat hilap ini itu nanti. Jadi yang ya istilahnya yang rabun tak modelan Bu Ayu itu kan berkebutuhan khusus Bu Ayu juga, karena memerlukan kacamata seperti itu. Dan hambatan penglihatan total, kalau total itu berarti total tidak bisa melihat. Yang keduanya yaitu hambatan pendengaran atau tunarungu, tidak bisa mendengar. Di sini juga itu termasuk hambatan sensorik. Yang kedua adalah hambatan intelektual, di mana di sini ada tunagrahita. Tunagrahita yaitu peserta didik anak berkebutuhan khusus yang mempunyai intelektualnya di bawah rata-rata. Yang pertama yaitu hambatan intelektual ringan, di mana IQ mereka itu antara 50 sampai 70. Kan kalau yang normal mah di atas 70 ya, kalau antara 80 sampai 100 gitu ya, kalau yang enggak sampai pokoknya mah 80 gitu ya yang normal mah. Kalau ini yang tunagrahita itu ada ringan, ada sedang dan berat. Yang ringan itu antara 50 sampai 70 dan yang sedang 30 sampai 50. Di mana kalau yang ringan mereka itu masih bisa diajak untuk belajar, tapi kebanyakan jadi gimana nya, lamun di urang mah kedah harus misalkan harus masih punya bimbing, harus ada bimbingan dari kita sedikit gitu kan. Untuk yang 30 sampai 50 ini udah dibimbing sama kita tapi masih memerlukan bantuan misalkan dari kita ya. Ini yang hambatan yang sedang. Yang berat itu IQ di bawah 30, udah dikasih tahu, udah dibimbing tapi masih belum bisa ya. Ini yang di bawah rata-rata gitu, di bawah pisan di bawah 30. Selanjutnya yaitu lamban belajar atau slow learners. Ini IQ 80 sampai 90. Ini mah berarti yang mempunyai kecerdasan istimewa. Jadi di atas rekan-rekannya gitu kan. Sahanya mun di urang mah asa aya teh di urang menakan. Di atas rata-rata batur mana metiasa ieu, tapi ieu mah lebih gitu kan. Lamun misalkan ciri-cirinya yaitu pencapaian akademik di bawah rekan-rekan seumurannya. Rentang konsentrasinya pendek, kemampuan berimajinasi dan berpikir kreatif yang terbatas, lambat dalam memberikan respon, kemampuan mengingat yang terbatas, kemampuan untuk berpikir abstrak, melakukan evaluasi dan menentukan konsekuensi terbatas. Salah merenya habis. Terus kemampuan pengolahan diri dan adaptasi lingkungan terbatas,
kemampuan menyampaikan gagasan itu yang terbatas. Ini di bawah ya. Slow learning. Slow Di bawah. ya, di bawah Yang lamban belajarnya. lamban belajar. Rekan-rekan seumurnya. Bukan di atasnya. Salah Abi. Yang selanjutnya yaitu hambatan fisik atau tunadaksa, di mana tunadaksa di sini ada dua. Yang pertama yaitu kelainan pada sistem cerebral. Abi oge di dieu teh da ieu mah ti ditunanya teu apal bahasa Inggris abi oge di mana cerebral palsy belum cari referensinya naon artina gitu kan. Soalnya Itu cerebral palsy tadi yang nggak bisa menggerakkan otot-otot tangan, kaki. Jadi terganggunya sistem saraf. sarafnya. Jadi nggak bisa bergerak. Yang keduanya yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka. Ini sama ada bahasa araringis abi oge tengah cara mungkin ini mah seperti tunadaksa yang tidak punya kaki, mungkin seperti tidak punya tangan. Ada kaki tangan tapi nggak bisa digerakkan. Gitu. Yang ini yang seperti itu mungkin karena di sini ada dua tunadaksa itu. Dan yang keempat itu dengan PDBK dengan hambatan mental. Di mana di sini itu ada 3. Yang pertama hambatan perilaku dan emosi. Jadi ciri-cirinya cenderung membangkang, mudah marah, sering melakukan tindakan agresif, sering bertindak melanggar norma sosial, cenderung prestasi dan motivasi belajarnya itu rendah, sering bolos sekolah. Jadi tah nusok bolos sekolah berarti ABK-nya berartinya. Nah, di sini itu termasuk di kita kan banyaknya anak-anak yang mempunyai ciri-ciri seperti itu, berarti kita juga termasuk sekolah yang pendidikan inklusifnya. Terus yang autis, ciri-cirinya kurang autis itu kurangnya komunikasi dan interaksi sosial, perilaku dan pola pikir, ketertarikan dan aktivitas yang terbatas. Yang autis mungkin di kita mah kayaknya nggak ada. Jangan sebut by name aja. Nanti Iya, mungkin di kita mah nggak ada gitu kan yang autis mah, tapi yang ketiganya yaitu ADHD, di mana gangguan pemusatan pikiran. Kalau ini banyak yang hiperaktif, kurang perhatian, hiperaktif dan impulsif. Di sini mungkin banyak anak-anak kita. Yang selanjutnya yaitu cerdas istimewa, berbakat istimewa. Ya ini tadi Abi salah. Ini adalah ciri-cirinya memiliki ide-ide yang orisinil, gagasan yang tidak wajar. Kedua, menunjukkan kemampuan bernalar sangat tinggi, IQ di atas rata-rata gitu ya, ini yang ini. Menunjukkan daya imajinasi yang luar biasa. Memiliki kecepatan yang tinggi dalam memecahkan masalah, memiliki perbendaharaan kosakata yang sangat kaya dan mampu mengartikulasikannya dengan baik, sangat cepat dalam memahami pembicaraan atau pelajaran yang diberikan. Ini di atas rata-rata ya. Itu juga sama, itu teh termasuk IQ orang makan disebut pinternya, alabata pinterna kacida teuing gitu. Tak itu teh butuh penanganan khusus gitu. Entong diantep nu kitu teh gitunya. Yang selanjutnya adalah PDBK dengan kesulitan belajar spesifik, atau di sini ada 3, disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Di mana disleksia itu adalah anak yang kesulitan membaca, diskalkulia itu anak kesulitan berhitung, dan disgrafia adalah anak yang kesulitan menulis. Jadi mungkin di kita banyak. Saya juga udah menemukan di sini anak yang disleksia itu adalah ciri-cirinya itu kemampuan membacanya terlambat, kemampuan memahami isi bacaan itu rendah, kalau membaca sering banyak kesalahan. Ini banyak di kita, itu banyak. Yang kedua itu kesulitan belajar berhitung, sering salah menulis angka, sok anu sok dibalik 2 sama 5, 6 sama 9, dengan sok yang seperti itu termasuk itu PDBK. Rancu atau bingung dengan simbol-simbol matematis, yaitu ya seperti tambah-tambahan, pengurangan, pembagian, pengkalian, itu kan suka tidak bisa membedakan simbol.
Terus yang ketiga mengalami kesulitan menulis, di mana ini ciri-cirinya kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai, sering salah menulis huruf B dan P, terus P jengki, V sama U, angka juga sama. Jadi salah nulis kalau tadi masalah dalam angka jeung simbol, kalau sekarang mah salah nulis. Nah, tulisannya jelek, tidak terbaca, mungkin tulisan ceker ayam cenah mun ieu mah. Terus tulisannya banyak yang salah atau terbalik, huruf hilang, misalkan banyak kan anak-anak nu kitu sulit menulis dengan lurus pada kertas yang bergaris, termasuk Abi tidak bisa membedakan garis, berarti Abi PDBK gitu. Selanjutnya udah segitu. Ini tadinya rencananya saya itu mau melakukan sosialisasi itu bareng-bareng sama Bu Hani. Ini dilanjutkan sama Bu Hani, tapi berhubung yang pertama saya didesak sehari ini harus beres, harus bisa mensosialisasikan, dan Bu Hani mah baru di awal gitu kan. Kemarin dihubungi sama Bu Hani, katanya Bu Hani teh saur kepala nama biosesena di sekolah, jadi weh ku Abi ieu teh teu diteraskeun, jadi ku Bu Hani henteu gitu. Jadi